warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 10 TKJ kami menarangkan dan menjalehan materi pembelajaran muluk kami yaitu tentang Sumpah Bukit Marapalam. Di siko anggota kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama yaitu Ambo Mutiari Haratul Aisy, Parasa Dia Gailan, Dimas Ananda Putra, Inel Faruk, Nazwa Felisa Kerani. Bukit Marapalam atau yang biasa disebut Bukit Patoh telah dijadikan benteng pertahanan semasa Tuanku Lintau pada tahun 1813 sampai 1832. Jalur-jalur di kaki gunung dimanfaatkan dengan baik untuk pertahanan. Di Marapalam, Jalan Kalintau, gunungnya Gajah Parik Malingka. Bukit Marapalam Sehingga itu terkenal sulit dengan ditembus. Puncak Patu. Orang Kalau dapat ini bertahan bernama Puncak Patu. menggunakan Terletak di negara Batu Bulet, lereng yang Kecamatan curam Lintowo Utara, Kabupaten dengan Tanah menampean batu Datar. bare Ini mempunyai sejarah yang dan juga sangat balok-balok kayu di pawian disitulah di mungko tercipta parit pepatah yang dapat Minangkabau, dilapehan untuk adat mancuan Pasani Sarak, penyarang. Sarak Basani Aye digunakan juga Sarak untuk mengatur adat melicinkan memakai dinding alam pertahanan di tanah yang yang agak dipakai orang datar. Minang. Bangunan sampai pengintai di Tagaan yang disanggah Sabanana ampe kisah tonggak Koko Bamulu dijago oleh dari Iye perselisihan atau antara dua kaum orang adat dulu balang. yang disebut dengan Bila benteng kaum terletak di tempat yang dengan tinggi kaum agama di yang atas disebut dengan bukit, padusi dan anak-anak serta orang gaya sebelum berjuang Islam di masuk dalamnya. ke Minangkabau, Jika ada sarangan, terjadilah bermacam-macam indak ada bukti tatuleh permainan anak sehingga indak seperti ada menyambut pula ayam, kepastian waktu tampek dan pelaku bajuni, peristiwa pencatuhan piagam basorai. Bukit Marapalam yang pasti. Tradisi ini lazim dilakukan oleh Namun, Minang. masyarakat yakin bahwasanya piagam Bukit Marapalam atau yang acok dikana Kebiasaan itu Sumpah pun Sakti Bukit malah Marapalam menjadi disepakati pemicu oleh para perselisihan pemuda adik antara kaum adat dan ulama dan di kaum puncak adat di bukit Minangkabau. di masa perkembangan Perselisihan Islam antara di Minangkabau. kedua Piagam kaum iko adat dan kaum diyakini agama berbunyi adai basandi timbul sarak dari sarak sawannya basandi dari kitabullah gerakan atau reformasi disingke permurnian Islam. dengan ABS SBK. Hatiko itu Tentang namo itu adalah rapai untuk mencari penyelesaian konflik kaum adat jo ulama atau antara ulama yang berbeza mazhab jo tarikat. Puncak bukit tertinggi di Kabupaten Tanah Datar berada di puncak Bukit Marapalam, dinamakan Puncak Patoh. Nama itu berasal dari istilah faktor atau fakta, puncak untuk membuat perjanjian. Asumsi lain adalah berasal dari kata pertengahan antara kedudukan Tuanku Lintau di Lintau, Jo Pertuan Aguang Raja Pagaruyung di Pagaruyung. Daerah itu strategis dikarenakan terletak di daerah pabukitan, yaitu antara Kecamatan Lintau dan Kecamatan Sungayang. Kaum Paderi maupun pasukan PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, menggunakan wilayah itu sebagai pertahanan gerilya. Daerah itu relatif dekat Juluhak Nantigo, sehingga mudah memantau musuh jika menggarik dari Nagari Sungayang, Tanjung, Andalas, Marabuki untuk menuju Bukit Marapalam. Belanda pada masa Parang Paderi sulit membobol pertahanan kaum Paderi, sehingga Belanda harus mengalahkan sekitar 150 tentara untuk menaklukkan Jo Marabut daerah tersebut. Daerah itu juga strategis untuk persediaan logistik, dikarenakan Lintau dikenal sebagai penghasil bareh di Minang. Selain itu, daerah tersebut termasuk kekuasaan Tuanku Lintau yang berkedudukan di tepi Selo Lintau.
perhatian agama dan adat di Minang, bahkan perhatian mereka tentang hubungan antara variabel adat dan agama dewasa iko juga berkembang untuk kasus-kasus di luar dan di dalam masyarakat Minang. Misalnya, Karyo Hamka, tapi pada pertengahan 1946, Islam dan adat Minangkabau, Karyo Lukito 1998. Pengumulan antara hukum Islam dan adat di Indonesia sejumlah Karyo C. Snuk Fujan Taufik Abdullah. Penelitian dan seminar dan yang didanai oleh pemerintah daerah Pemda tingkat Sumatera Barat, Bakaraju sama dengan Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang tahun 1991. Kuenus tersebut muncul sebagai sintesa dari proses ideologis antara kedua kaum iko. Namun sintesa tersebut bukan untuk menyatukan ajaran Islam dengan adat Minang, tetapi untuk saling melengkapi dan menyesuaikan periode kemunculan ABS SBK. Itu ialah antara permulaan masuknya Islam sampai waktu masyarakat Minang menghadapi kolonial Belanda hingga pasca Perang Paderi dan Belanda memanfaatkan kesempatan itu dengan menggunakan pendekatan konflik. Piagam tersebut adalah sebuah konsep dan dalam tataran ideologis dan dijadikan sebagai filsafat atau pedoman dalam kehidupan sosial, budaya, agama, politik masyarakat Minang. Konsep tersebut relevan dengan Minang dalam konteks sosial budaya, sehingga filsafat itu berlaku untuk masyarakat Islam etnis Minang. Filsafat itu hampir sama dengan kebiasaan ikuku filsafat di daerah lain seperti di Aceh yang diekspresikan dengan hukum kon dan hukum kreat hukum adat dan Islam tidak dapat dipisahkan seperti dan sifat benda atau di Ambon dengan dikenal adat dibikin di masjid, adat dibuat di dalam masjid. Sebagian besar masyarakat Minang meyakinkan perjanjian itu terjadi di puncak Bukit Marapalam. Namun bukit itu awalnya sebuah istilah berdasarkan folklor berasal dari kota merapatkan alam, yaitu merapatkan atau terhubung dengan alam. Pedalaman Minang yaitu Kamara Bukit yang berada di kaki Bukit Marapalam. Azwar Datuk Amangkiang pernah mewawancarai Inyek Canduang, penuli buku Perdamaian Adik Dosyarak. Pada akhir tahun 1966 di Pakan Komi Canduang, dalam makalah Piagam Bukit Marapalam, Azwar menyatakan peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1644 Masehi
jauh sebelum revolusi perkembangan Islam di alam Minang oleh Padri. Alam Minang terdiri dari rantau dan luha nan tigo. Rantau Minang mencakup wilayah di luar luha nan tigo itu, yaitu rantau timur, Kampar, Siak, Rokan, Asahan, Indagiri, Jambi, Batanghari. Di rantau barat, di pantai barat Sumatera, Natal, Sigola, Barus, Singkel, Taruma, Tapak, Tapak Tuan, Tiku, Pariaman, Indrapura, Muko-Muko, Najuto, dan Bangpulu. Luha nan tigo yaitu Luha Agam sekitar sekeliling Bukit Tinggi, Luha Tanah Datar, Singkara, Salingkar, Bukit Sangkar, dan Luha 50 Koto sekitar Payakumbuh. Secara geografis, tiga luha itu relatif dekat, terutama antara Luha Tanah Datar dan Luha 50 Koto. Sejarah perkembangan Islam di Minang adalah sejarah perkembangan kota-kota dagang di rantau Minang. Awal abad ke-7 atau abad 1 Hijriah, rantau timur Minang telah menerima dakwah Islam bahkan J.C. Van Leeuw dalam bukunya Islam Trade and Society 1955 menyatakan bahwa pada mulanya tahun 674 AD, pantai barat Sumatera telah dihuni koloni Arab. Ketika di kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang telah menyebarkan agama Hindu ke Nusantara dari abad ke-7 hingga ke-3 balik. Masuknya pada masa itu menimbulkan persaingan dagang sekaligus pengaruh untuk membangun agama. Masing-masing sebagaimana pernah terjadi persaingan sengit antaranya. Angkatan Laut Sriwijaya dengan perdagangan Islam di Malaka. Muslim Arab Jok Parsi akhirnya menuju pesisir timur Jok Barat Sumatera. Kemudian, karena perkawinan politik antara saudagar Islam Jok Putri Kerajaan Setampe, maka terbentuklah kerajaan Islam Perlak dengan Sultan pertamanya Syekh Maulana Abdul Aziz Shah yang menganut aliran Islam Syiah pada tahun 840 Masehi sampai 888 Masehi atau 913 Masehi. Namun akhirnya di Perlak juga berkembang aliran Sunni. Sriwijaya kembali menyerang Perlak, namun kemudian dimenangkan oleh Perlak. Sudah itu Perlak dipimpin oleh seorang Sunni yaitu Sultan Makudum Alaiddin Malik Ibrahim Shah Johan yang berdaulat pada tahun 1006 Masehi. Sriwijaya kemudian berhadapan jok kerajaan Dharma Wangsa di Pulau Jawa. Sudah itu jok kerajaan Majapahit. Dan kerajaan Majapahit menang pada tahun 1477 Masehi. Seluruh pantai timur Minang jatuh ke tangan Majapahit, sampai akhirnya Majapahit lemah setelah Raja Hayam Wuruk meninggal. Semenjak itu pula, kerajaan Pagaruyung diperintah oleh putra mahkota pertama Majapahit keturunan Kertanegara dan darah petak dari Minang, yaitu Aditya Warman. Sementara itu, tahun 1400 Malaka dan Samudra Pasai masing-masingnya menjadi kota dagang dan kerajaan Islam. Pengaruh Islam berkembang sampai ke pantai barat Minang, tapi dinamika perkembangan dakwah Islamnya agak lambat di situ. Sebab sering terjadi pertentangan mazhab Syiah Jok Sunni di Aceh dan masalah perebutan Selat Malaka. Kemudian rantau alam Minang yang sudah mulai didominasi pemeluk Islam yang dipertuan Aditya Warman masih memeluk Buddha dan dinastinya berlanjut pada sampai tahun 1581 Masehi. Kekuasaannya hanya terbatas di sekitar kerajaannya. Bahkan Mokhtar Naim dalam karyanya Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau pada tahun 1984 mengatakan bahwa raja hampir tidak memiliki kekuasaan apa-apa di Minang. Ia hanya sebatas simbol jok kekuasaan dan lambang persatuan. Yang dinilai
kulit banyak di masa saya. Ala sumpah itu disampaikan kepada Tuhan. Ialah Salah. Tak boleh maju di. Tanya buang ayam. Dilarang agama. Bukit Marapalam itu terkenal dengan Puncak Patu. Kalau kini bernama Puncak Patu, terletak di Negari Batu Bule, Kecamatan Lintowo Utara, Kabupaten Tanah Datar. Ini mempunyai sejarah yang sangat tinggi. Di sekolah tercipta pepatah adat Minangkabau, adat pasandi sarak, sarak pasandi kitabullah. Sarak mengatur adat memakai alam takambang dari guru. Yang dipakai orang Minang sampai saat ini. Sabananya kisah kuku bamulu dari perselisihan antara kaum adat yang disebut dengan kaum hitam dengan kaum agama yang disebut dengan kaum putih. Sebelum Islam masuk ke Minangkabau, terjadilah bermacam-macam permainan anak nagari seperti menyabu ayam, bajudi, basorak-basorai. Tradisi ini lazim dilakukan oleh orang Minang. Kebiasaan ikuku malah menjadi pemicu perselisihan antara kaum adat dan kaum agama di Minangkabau. Perselisihan antara kedua kaum adat dan kaum agama timbul sebenarnya dari gerakan reformasi permunian Islam. Ketika itu ada 3 orang tokoh agama yang baru pulang dari Makkah. Pertama sekali Haji Miskin, dan kedua Haji Sumanie, dan ketiga Haji Piobang. Waktu itu beliau pulang lebih kurang pada tahun 1803 Masehi. Rupanya kaum agama menentang sejumlah perbuatan kaum adat yang dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti menyabuang ayam, bajudi, basora, basorai. Itu bertentangan dengan ajaran Islam. Untuk memelihara persatuan dalam nagari Minangkabau, maka hadirlah salah seorang tokoh yang bernama Puan Kulintau. Mencari ayah nan jani, saya nalandai. Nan di hati ke bawah-bawah, nan di bawah ke hati-hati. Digelarlah pertemuan pada waktu itu disebut dengan pertemuan besar di Bukit Marapalam antara kaum hitam dengan kaum putih, antara kaum adat dan kaum agama dan Tuan Kulintau. Nan dihadiri oleh tokoh adat dan tokoh masyarakat luha nan tigo lareh nan dulu. Ketika itulah diadakan makan basamu, dibantai seikuh kabau, dagingnya dilapa, darahnya dicacah. Kemudian dipatri dengan pembacaan doa oleh seorang ulama. Di sekolah ditetapkan sumpah Sati Bukit Marapalam. Siapa nama langga kebulatan tekad ini dimakan bisokawi di hati dunia. Ka hati indak berpucuk, ka bawah indak baurek, di tengah-tengah digirik kumbang. Di akhirat dimakan kutu kalam Allah. Pepatah adat ini yang berbunyi, adai basandi sarak, sarak basandi kitab Allah. Adai bapane, sarak balinduang. Sarak mangato, adai memakai alam takambang jadi guru. Dipesankan kepada seluruh orang Minang
di mana saja barado. Kue rumahnya karena sandi, rusak sandi rumah binaso. Kue bangso karena budi, hancur binaso. Rumah banamu kampai nam panjang, sampai bakumbuh denatu. Walaupun banyak bana budaya nan datang, namun adek pusako usang tetap itu lestarikan juga.